Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah kami di dalam kerajaan surga. Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk dapat mendengar dan memahami firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-36, ayat 26, yang berkata demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hati manusia adalah pusat kehidupan rohani dan emosional kita. Namun seringkali hati ini menjadi keras oleh dosa, kepahitan atau kesombongan. Tuhan tidak hanya menginginkan ketaatan lahiriah, tetapi hati yang sepenuhnya dipersembahkan kepadanya, hati yang diperbaharui oleh kasih karunia-Nya. Ketika kita berbicara tentang memperbaharui hati, kita berbicara tentang sebuah proses yang mendalam dan terus-menerus. Dalam Mazmur pasal 51 ayat 12, Daud memohon kepada Tuhan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Doa ini menunjukkan bahwa pembaruan hati hanya mungkin terjadi ketika kita mengakui kelemahan kita dan memohon pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Hati yang diperbaharui adalah hati yang tidak lagi dikuasai oleh dosa, tetapi dipenuhi dengan kasih, pengampunan, dan kerendahan hati. Tuhan berjanji untuk mengganti hati yang keras dengan hati yang lembut dan taat. Hati yang lembut adalah hati yang peka terhadap suara Tuhan, yang mudah bertobat ketika melakukan kesalahan, dan yang berkomitmen untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun pembaharuan hati tidak terjadi secara otomatis. Ada 3 langkah yang penting yang dapat kita ambil. Yang pertama, mengakui dosa dan bertobat. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mengakui dosa adalah langkah pertama untuk membuka hati kita bagi pekerjaan Tuhan. Yang kedua, membuka diri terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan memiliki kuasa untuk mengubahkan hati kita. Dalam Ibrani pasal 4 ayat 12 dikatakan bahwa firman Allah itu hidup dan kuat
mampu menyelidiki hati dan pikiran kita. Membaca, merenungkan, dan menaati firman Tuhan adalah cara untuk memperbarui hati kita setiap hari. Yang ketiga, mengizinkan Roh Kudus bekerja. Roh Kudus adalah agen pembaruan dalam hidup kita. Ketika kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepadanya, Dia akan membentuk hati kita sesuai dengan karakter Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, memperbarui hati adalah panggilan Tuhan bagi setiap orang percaya. Dengan hati yang diperbarui, kita dapat mencerminkan kasih dan kebenaran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, memohon agar Dia mengganti hati yang keras dengan hati yang baru, sehingga hidup kita menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang mampu memperbaharui hati kami. Ampunilah kami atas dosa-dosa kami, dan perbaharuilah hati kami yang keras dengan hati yang lembut, yang penuh kasih dan ketaatan kepadamu. Terima kasih buat firman-Mu yang sungguh indah boleh datang dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ini boleh tertanam dalam hati kami dan mampukan kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, memberkati bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam kendali-Mu ya Tuhan, dan biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, serta jadilah sesuai kehendak Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat Tuhan yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah kehidupan umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian umat-umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan jauhkan, Tuhan singkirkan, Tuhan hancurkan hanya di dalam nama Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi
dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita tutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.